kita akan ngobrol soal tambang. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nah, program ini perlu kami sampaikan bahwa ini adalah program rangkaian dari ulang tahunnya Warta Bromo yang ke-11, dan kita memang sengaja di tahun ini mulai membuka ruang, membuka rubrik khusus terkait dengan isu perubahan iklim dan lingkungan yang memang hari ini kita tahu situasinya makin berat di mana-mana dan krisis iklim juga makin terasa dampaknya. Nah, jika di pekan lalu kita ngobrol soal sampah, siang ini kita lebih spesifik ke soal tambang di Jawa Timur, terutama di Kabupaten Pasuruan. Nah, kalau kemarin versi di datanya Mabes Polri itu ada sekitar 649 tambang ilegal, ya nggak kira ini status ilegalnya. Yang paling besar itu ada di Pasuruan, Lumajang, dan juga Tuban. Tuban itu Mas Ujung dan juga Banyuwangi. Nah, supaya ini lebih ringkas dan nanti juga bisa lebih interaktif, mungkin kita akan memberi kesempatan kepada Mas Indra. Bisa perkenalkan, Mas Indra ini di divisi hukum dan advokasi kebijakan publik Badan Lingkungan Hidup Jawa Timur. Kita ingin tahu seperti apa sih pengamatan dari Mas Indra sebelum nanti ke Mas spesifik ke Mas Ujung dan juga dari teman-teman Satpol PP terkait situasi yang ada di Kabupaten Pasuruan. Pengamatan Mas Indra mungkin bisa sedikit kasih bocoran, Mas, karena kemarin juga kebetulan baru juga datang dari Pakel untuk pendampingan warga yang jadi korban kriminalisasi karena menolak proyek di sana. Mas Indra, halo Mas. Mas Indra masih di mute ya? Halo Mas Indra. Nah, ini perlu kami sampaikan juga, kalau kemarin kalau di registrasi ada banyak peserta juga dari Lumajang, dari Jember, ada dosen dan juga guru juga yang ikut di diskusi siang ini. Halo Mas Indra. Nah, Mas Indra masih di mute, Mas, mic-nya. Ya. Jadi ini memang sambil nunggu Mas Indra atau sedikit Mas Ujung mengamankan situasi apa gitu. Kebetulan ini kan kita lagi ramai apa jadi pusat Mas Ujung ini Direktur Pusat Studi Advokasi Kebijakan yang memang isu-isu berkaitan dengan hajat hidup kurang banyak. Saya tahu betul beliaunya ini sangat getol gitu, termasuk soal tambang. Nah, kebetulan kemarin 2 minggu yang lalu Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan di Bangil baru saja memvonis ada terdakwa atas nama Andreas Tanujaya yang melakukan kegiatan penambangan ilegal. Oleh pengadilan divonis 1 tahun dan denda 7 miliar ya, vonisnya ya kalau nggak salah, dari tuntutan 25 miliar. 1 tahun 25 miliar ya. Vonisnya gitu. Nah, Mas Uci mungkin bisa sedikit cerita seperti apa sih situasinya pertambangan di Kabupaten Pasuruan, baik yang legal maupun ilegal. Jadi gini, saya dari Pusaka itu kan sekarang bentuk portal.
Persatuan Organisasi Rakyat untuk Transparansi dan Advokasi Lingkungan. Ini terdiri dari para pegiat LSM yang ada di Kabupaten Pasuruan yang memiliki concern terhadap kerusakan ekosistem akibat tambang, baik yang legal maupun yang ilegal. Jadi mestinya kita melihat concernnya tidak hanya yang ilegal, yang legal pun ada pertanyaan asumsi. Apakah warga di sekitar kawasan tambang secara sosioekonomi mereka itu makmur ataukah masih miskin? Faktanya ketika kita riset ke hampir semua kawasan tambang di Kabupaten Pasuruan, rata-rata warganya itu masih miskin. Pertanyaannya, siapa yang diuntungkan? Kan siapa yang diuntungkan? Kedua, berapa sih pajak yang diterima oleh Pemkab dari tambang-tambangan yang ada di Kabupaten Pasuruan? Apakah sebanding dengan kerusakan infrastruktur jalan yang dilalui oleh moda transportasi pengangkut material tambang? Apakah sebanding dengan kerusakan ekosistem ya, daerah tangkapan air yang ada di Kabupaten Pasuruan? Ini kan harus menjadi evaluasi oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan. Belum lagi yang ilegal. Kalau di Jawa Timur itu data yang kemarin kita sampaikan waktu audiensi dengan DPRD itu sekitar 600 sekian tambang yang ilegal. Yang paling banyak justru ada di Kabupaten Pasuruan. Ini kan ironis. Nah, pintu masuk saya kemarin dari kasusnya Andreas Tanuwijaya. Saya ambil momentum sederhana begini. Masalah tambang di Kabupaten Pasuruan sudah kita mundur ke belakang, taruhlah dimulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2023. Hanya satu kasus tambang ilegal yang dianggap divonis bersalah. Itu menurut kami vonis itu juga bermasalah. Hanya satu. Apakah yang lainnya ini ada tindakan hukum, tindakan administrasi? Tidak. Jawabannya saya jelas tidak. Nah ini yang saya katakan ada indikasi dari pertanyaan Warta Bromo, adakah mafia tambang di Kabupaten Pasuruan? Nanti saya akan menyampaikan. Tapi sebelum itu kalau Mas Nujing dari 2013 hanya sampai 2023, nah satu dekade hanya ada satu. Iya. Pertanyaannya memang banyak tambang ilegal? Banyak. Jadi saya sudah mendata, kita sudah investigasi. Tadi itu barusan saja jam 10 saya menyampaikan pengaduan masyarakat untuk kawasan di Grati sama di Nguling, ya, ke Polresta Pasuruan karena ini wilayah hukumnya Polresta Pasuruan. Besok untuk wilayah hukum Polres Pasuruan, Bangil. Dan Senin kita akan menyampaikan tembusan ini ke Menteri Koordinator Politik Hukum dan ke Barreskrim. Nah, pertanyaan sederhana, jika dari sekian tambang ilegal maupun yang legal itu baru satu yang dikasih, pertanyaannya, di mana APH selama ini? Di mana Pol PP selama ini? Nah, di mana aparatur negara lainnya? Karena saya gini, dengan kasus yang berbeda, saya mengutip pernyataannya Pablo Escobar ya, bandar narkoba mafia di Kolombia. Dia nyampaikan begini, kejahatan sindikatif itu bisa ditumpas secara tuntas. Syaratnya satu, aparatnya tidak terlibat. Kalau banyak tambang yang ilegal maupun yang legal, ya, ini tidak ada yang ditangani secara hukum, hanya baru satu. Kan asumsinya sederhana, bisa jadi APH-nya masuk di dalam lingkaran itu. Bisa jadi Pol PP ini juga mendapatkan subsidi. Ya. Karena saya nanti diskusinya saya tidak mau melihat Pol PP normatif ini kewenangannya provinsi dan sebagainya. Bicara tambang ilegal harus konteksnya ngomongnya ekstra konstitusional. Nah, saya kemarin janji ada indikasi satu kasus mafia tambang. Jadi tahun 2017 itu pernah ada dilakukan tindakan hukum penyitaan alat berat miliknya Andreas Tanuwijaya. Dan alat beratnya ditaruh di halaman Mapolres. Ini cerita langsung dari mantan kasat reskrimnya pada waktu itu di Santoso. Dia didatangi Andreas Tanuwijaya. Dia dituding-tuding. Sangat arogan dengan sangat tidak bermoral.
2 hari setelah kedatangan Andes Tanuwijaya, Budi Santoso Kasat itu mendapatkan TR dan dipindah menjadi salah satu Kapolsek di Tuban. Apakah perpindahan yang hanya baru menjabat 4 bulan perpindahan itu apakah tidak ada intervensi? Artinya apa? Pemberitaan dari beberapa media, analisis dari aktivis lingkungan dan sebagainya bahwa ada perang bintang itu faktual. Artinya apa? Jelas saya meyakini mafia tambang di Kabupaten Pasir itu ada. Ya. Contoh kasus lagi, pernah ada penyitaan alat berat. Ya, penyitaan alat berat yang ditaruh di halaman Mapolsek Bangil. Ada kalau nggak salah itu 4 alat berat, ada damper dan sebagainya. SPDP sudah masuk ke perusahaan. Anehnya hilang. Barang bukti yang barang buktinya hilang. Dan sempat kita klarifikasi, ada jawaban bahwa itu dipinjam. Ini kan ironis. Alat bukti disita itu untuk apa? Agar tidak digunakan untuk mengulang kejahatan yang sama. Kalau ini masih dipinjam. Ternyata apa? Ketika kita telusuri, ini miliknya salah satu BUMN yang membuka tambang di Kabupaten Pasuruan. Artinya apa? Di sini keterlibatan aparatur, state aparatur itu jelas ada. Ini ada hegemoni. Sehingga ketika sengaja saya tadi itu menyampaikan laporan kepada Polres Kota Pasuruan, besok kepada Polres Bangil, Polres Pasuruan ya, terkait dengan kasus tambang. Memang kita dorong semaksimal mungkin. Harus ada keberanian. Kita ingin mencoba apakah ada intervensi dari struktur yang lebih tinggi. Nah, belum lagi kalau Mas Aat pernah melakukan investigasi ya. Siapa bemper mereka? Mulai dari preman, mulai dari tokoh masyarakat, ya. Seragam. Mohon maaf, oknum NGO, oknum media, ya. Dan kita dengar bagaimana aparatur pemerintahan juga mengutip. Satu, ada pertanyaan paradok masyarakat. Temuan kami berdasarkan kasus AT, ya. AT itu mengakui selama dia melakukan produksi itu nyetor pajak kepada Pemkab 7 miliar. Kurang lebih 7 miliar. Nah, secara filosofis ini kan sebuah paradok. AT itu divonis bersalah melakukan tambang ilegal, tapi Pemkab masih menarik pajak. Pajak itu saya pahami adalah salah satu instrumen negara secara resmi untuk mengutip dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh warganya secara sah. Ya. Nah, AT ini divonis melakukan kegiatan tambang ilegal, tetapi masih membayar pajak. Artinya ini pemerintah menerima duit dari kegiatan terlarang. Mitonas. Iya, artinya kan bisa dikatakan bahwa pemerintah juga memberikan legalisasi. Iya, mengamini. Walaupun akhirnya ada tindakan hukum. Ini sebuah ironi. Yang boleh melakukan penarikan dari tambang ilegal, dari kegiatan-kegiatan usaha yang ilegal, itu adalah palak preman. Ya. Kalau ada tambang ilegal ditarik oleh institusi resmi negara, ya, ini menurut saya ada sebuah ironi. Walaupun sebenarnya ada pembelaan bahwa ada surat edaran dari Kementerian Keuangan bahwa hasil bumi yang dijual, ya, itu boleh berdasarkan asas kemanfaatan itu boleh ditarik pajak. Bagi saya tindakan pemerintah melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu berdasarkan konstitusi. Artinya apa? Tindakannya harus integrated. Jangan melihat asas kemanfaatan, tapi tidak melihat bahwa kegiatan ini adalah kegiatan kategori melakukan perbuatan melawan hukum. Artinya apa? Pemerintah nggak boleh narik pajak dari kegiatan-kegiatan tambang ilegal. Itu kan menjadi ambigu ya, paradoks satu sisi melarang kegiatan ilegal, tapi kemudian pemerintah tangan satunya menerima duit dari kegiatan ilegal tadi gitu. Iya, mestinya kan begini. Tahu itu ada tambang ilegal, nggak usah ngutip pajak. Melakukan tindakan-tindakan represif berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tapi pusaka punya data untuk lokasi atau data jumlah tambang ilegal di Kabupaten Pasuruan. Jadi begini, kemarin kita coba minta data ke SDM,
itu dari tambang-tambang yang legal. Kita berdasarkan data tambang yang ilegal, terus akhirnya kita investigasi ke lapangan, cross check. Nah, ternyata ketika ada kegiatan penambangan, ada bekas tambang, itu tidak masuk di dalam data ini, petanya berarti ilegal. Nah, yang legal pun konon itu banyak data kita, nanti besok kita akan sampaikan, itu manipulasi titik koordinat. Ini apa legalitas satu, tapi sangat mungkin digunakan bikin plang, ya plang menyatakan ini sudah memiliki kategori izin OP, padahal izin OP-nya bukan di situ. Yang legal pun itu ada manipulasi seperti itu. Apalagi kalau pasalnya saya tambahkan di Undang-Undang Minerba dengan masalah reklamasi. Pertanyaan begini, kalau ngomong tahun 2013, mulai dari Wirabumi lah, termasuk dengan yang sekarang. Pertanyaannya, mana pengusaha-pengusaha tambang itu yang melakukan reklamasi? Padahal ancaman pidana ini sudah jelas. Undang-Undang Minerba maksimal denda 100 miliar dan hukuman 5 tahun. Kalau itu dilakukan, saya jamin, mohon maaf, Polres Bangil itu harus apa ya, bahasa saya ini sedikit canda. Ini harus melakukan pengadaan tanah, ya, untuk nampung penyitaan alat-alat berat itu. Kalau betul-betul mau dilakukan. Saking banyak. Iya, ini adalah momentum. Iya. Adalah momentum. Nah, terkait misalkan ke Pol PP, pertanyaan saya sederhana. Apakah Pol PP Kabupaten itu tidak mengetahui adanya tambang-tambang ilegal di Kabupaten Pasuruan? Lucu kalau jawabannya tidak ada. Tapi kalau nanti di permasalahan di apa kewenangannya dilemparkan kepada provinsi, menurut saya juga ini ayo kita mapping. Berapa personel Pol PP provinsi? Ketika harus didisposisikan untuk mengcover 38 kota kabupaten se-Jawa Timur, kira-kira bisa nggak mereka kerja? Mestinya kewenangan itu didelegasikan kepada Pol PP Kabupaten. Coba nanti saya tanya, dari tahun 2013 sampai tahun 2010 tahun, berapa tambang ilegal yang sudah ditutup Pol PP? Kira-kira 10 nggak? Oke, Mas Ujeng sementara begitu. Mas Arif dan Pak mungkin setelah ini ya, mungkin ke Mas Indra dulu. Halo Mas Indra. Halo Mas Indra. Gak muncul ya suaranya? Ya, Mas Indra. baik. Mungkin akan banyak sama dengan pemantik yang sebelumnya karena lebih konkret tadi yang dibahas gitu. Tadi saya coba akan bagi inilah temuan-temuan di teman-teman Wahli Jatim gitu di beberapa tempat di Jawa Timur gitu. Kalau tadi sempat disinggung apakah kemudian antara daerah dan provinsi itu saling lempar, ya memang kerap kali kita temui seperti itu gitu. Nah, yang dilupakan dalam urusan birokrasi itu sebenarnya ada fungsi koordinasi gitu. Kalau kita ngomong daerah terus ini dilimpahkan ke provinsi, itu kan sebenarnya kewenangan gitu. Tapi garis koordinasinya itu kan masih satu gitu, masih linier, masih nyambung. Nah, itu yang sebenarnya tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah kita hari ini gitu. Sehingga itu jadi dalil. Ini harusnya ke sini, ini harusnya ke sini, dilemparkan gitu loh. Kewenangan itu memang jelas ada di posisinya di mana, tapi kan garis koordinasi antara daerah, provinsi dan pusat itu kan nggak bisa diputus gitu. Itu harus dijalankan garis koordinasi sehingga teman-teman misalnya orang di lapangan itu bisa
nggak ada alasan lagi ketika kita nggak punya datanya, kita nggak punya kewenangan dan sebagainya gitu. Nah, Wali sendiri gitu ya dalam tahun 2018 itu sebenarnya ada catatan cukup menarik gitu bahwa adanya peningkatan krisis sosial ekologi di Jawa Timur gitu. Di 2017 terakhir itu ada sekitar 434 kejadian krisis di berbagai wilayah di Jawa Timur gitu. Nah, ini menjadi tertinggi dari 4 tahun sebelumnya. Jadi 2013 itu ada sekitar 233 kejadian, 2014 233, 2015 itu naik menjadi 297 kejadian, 2016 itu 404 kejadian. Nah, artinya ada peningkatan dari tahun tiap tahun gitu. Dan yang kerap kali ditemui ya sektor tambang salah satunya gitu. Nah, yang sangat disayangkan kan sebenarnya selain garis koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah yang di atas ya provinsi dan pusat itu sebenarnya ini pengawasan gitu. Jadi upaya hukum preventif dan upaya hukum represif itu juga sering kita temukan gitu. Maksudnya sering dijumpai bahwa upaya hukum preventif artinya pencegahan, mulai pengawasan, pengecekan, monitoring dan sebagainya. Pertanyaannya apakah sudah dilakukan secara maksimal? Kedua, bagaimana keterlibatan masyarakat dan pemerhati lingkungan dalam konteks ngomongin aspek partisipatif gitu kan, terutama warga sekitar konsesi ya, karena mereka yang akan merasakan dampak langsung dari suatu usaha itu. Nah, terus ngomongin upaya hukum represif, artinya penindakan. Nah, ini yang kerap kali ditemui juga, aturannya ada gitu. Mungkin secara substansi tidak sempurna, tapi ada gitu. Penegakannya seperti apa? Nah, tadi juga sudah disinggung, jangan-jangan ada keterlibatan. Nah, itu yang juga menjadi dugaan dalam proses-proses pertambangan ilegal di wilayah-wilayah tapak gitu, di wilayah-wilayah akar rumput. Jangan-jangan ada keterlibatan gitu di setiap kegiatan usaha pertambangan itu. Nah, supaya seperti apa? Nah, sebenarnya juga sudah diatur juga gitu. Meskipun kami menilai bahwa ini tidak selesai hanya dengan urusan sanksi administratif maupun pidana gitu. Karena kita tuh masih melihat bahwa kegiatan perusakan ini selesai kalau urusan reklamasi atau gambreknya ada gitu. Kalau kita melihatnya enggak, bukan hanya urusan pidana itu dijatuhkan pada korporasi, tapi ada upaya lain. Bagaimana pemulihan gitu. Bagaimana pemulihan pada suatu kawasan yang itu sudah tidak lagi memiliki kualitas hidup yang baik begitu. Itu yang tidak pernah dipikirkan, saya pikir ya, oleh pemerintah. Jadi untuk ngomong pidana aja belum kesampaian, apalagi pendekatannya harus pemulihan gitu. Ya oke, harus administrasi mungkin cabut izinnya begitu. Kemudian melakukan pelanggaran pidana gitu, secara korporasi. Oke, tapi apakah kemudian pasca itu selesai direklamasi? Karena banyak temuan juga bahwa pasca kejadian tambang, lubang-lubang itu dibiarkan dan dikelola menjadi wisata. Nah, ini juga pendekatannya gimana? Saya juga bingung. Apa logika yang dipakai itu apa gitu loh? Karena yang ditinggalkan itu bukan sesuatu yang aman gitu. Bahkan kita tidak pernah tahu apakah pemantauan pasca tambang itu dilakukan dengan baik. Misalnya begini, sebelum pemegang IUP gitu atau proyek pertambangan itu berakhir, gitu, mereka harus mengembalikan baku mutu lingkungannya. Artinya sebelum dilepaskan ke lingkungannya lebih luas, mereka harus mengelola itu sesuai baku mutu lingkungan hidup, sehingga
itu tidak akan dampak besar pada lingkungan sekitar. Nah, itu apakah sudah dicek? Karena kita tahu bahwa proses tambang itu perusakannya sangat masif gitu, dampaknya sangat parah gitu. Apalagi misalnya kita ngomong pertambangan emas gitu, karena harus ada pengelolaan emas, terus menggunakan bahan-bahan kimia gitu, terus kemudian dia open mining terbuka, menghilangkan vegetasi, daerah resapan, air, habitat hewan hilang, kemudian menambah pemanasan global, memicu perubahan iklim. Terus ketika ada satu tampungan pengelolaan mineral, logam gitu, menggunakan bahan kimia, apakah itu tidak menyerap ke kawasan sumber mata air di sekitarnya, apakah itu tidak meluber ke sungai gitu. Itu tidak pernah di cross check ya, karena memang upaya preventif itu tidak pernah ya, upaya preventif itu belum dilakukan secara optimal lah kalau kita lihat itu sebenarnya. Jadi memang cukup menyedihkan gitu. Aturannya sudah ada gitu. Bahkan kalau di cross check tadi sebenarnya sempat baca di kasus PTP gitu, pidananya 1 tahun dan kemudian dendanya cuma 25 miliar. Apakah pernah dihitung nilai-nilai kerugian itu? Pohon, kemudian kawasan itu kalau misalnya masih ada menguntungkan apa, berapa nominalnya. Kita kan nggak pernah menghitung satu pohon menghasilkan berapa oksigen. Kalau dinominalkan rupiah itu berapa? Kehilangan satu pohon berarti kehilangan berapa rupiah? Itu kan harusnya dihitung kerugian-kerugian itu sehingga kita nggak melihat pohon itu sebagai ekonomis di kayu, tapi oksigen. Kemudian ketika itu vegetasi buah-buahan, berapa habitat hewan yang kemudian hilang gitu. Karena kita nggak cuma ngomongin manusia ini, kita ngomongin banyak makhluk sebenarnya. Lingkungan tuh ngomongin banyak makhluk karena lingkungan hidup ini ya pondasi untuk banyak makhluk gitu. Nah, itu nggak pernah dilihat sebagai sesuatu yang harus dipertahankan gitu. Nah, tambang tuh hadir itu Mas Indra, mengeruk semuanya. tak potong sedikit. Monggo Mas. Mas, kalau dengan situasi seperti itu, kemudian nyambung yang disampaikan Mas Jeng misalkan, dalam satu dekade di Pasuruan aja, sekalipun banyak ditemukan tambang ilegal, tapi dalam satu dekade hanya ada satu kasus yang kemudian masuk pengadilan sampai divonis. Pengamatan kawan-kawan ahli misalkan, apakah apa yang menjadikan situasi seperti itu? Apakah memang Walhi juga menemukan kasus yang sama bahwa ada misalkan pihak-pihak yang terlibat di sana, orang kuat atau orang berseragam misalkan atau mafia? Ya, mungkin ini kalau di tempat lain seperti tambang-tambang lain, misalnya Tumpang Pitu, kemudian Trenggalek gitu. Pembacaan secara politik itu memang ada gitu. Ada aktor-aktor yang terlibat gitu atau dia punya peran untuk memuluskan jalannya suatu pertambangan gitu. Nah, itu juga kemudian saya pikir kalau misalnya tadi ngomong di Pasuruan di Pengadilan Negeri Bangil ya kalau saya tidak salah dalam satu kasus PTP itu sebenarnya ada instrumen yang saya nggak tahu apakah sudah dipantau atau belum bahwa kalau misalnya dalam kasus lingkungan itu kita juga bisa mendorong hak pengadilan ya untuk menangani kasus lingkungan itu dengan hakim yang bersertifikasi lingkungan gitu. Itu salah satu upaya dalam proses pengadilan agar perspektif hakim itu juga perspektif lingkungan gitu. Jadi membaca kasus itu kerap kali kasus lingkungan itu di pembacaannya atau penafsirannya itu kerap kali urusan pidana, urusan perdata kayak gitu. Nah, padahal kalau ditarik dalam ilmu hukum lingkungan itu sebenarnya dari bagian dari kasus lingkungan gitu. Nah, pendekatan itu juga harus diperbaiki di tingkat pengadilan gitu. Bahkan saya pikir
upaya ini harus tidak selesai di pengadilan ya, tapi perspektif lingkungan ini juga harus sampai ke aparat penegak hukum, sehingga dalam membaca kasus lingkungan hidup itu lebih konkret gitu. Karena Jatim sendiri mencatat gitu bagaimana banyaknya kasus kriminalisasi terhadap para pejuang lingkungan hidup gitu. Kurang lebih ada sekitar 38 warga ya, dari 2018 itu ada 38 warga yang mengalami kriminalisasi. Nah, sebenarnya kasusnya itu kasus hukum lingkungan, cuma karena kemudian penerapan atau konsep anti-SLAPP sebenarnya ada di pasal 66 Undang-Undang PPLH itu menjelaskan bahwa orang yang memperjuangkan ruang hidupnya itu tidak bisa dipidana maupun digugat secara perdata. Nah, perspektif itu yang masih belum menyeluruh ke aparat penegak hukum, sehingga proses kasus itu dipisah-pisahkan. Padahal itu adalah satu kesatuan, sehingga proses kriminalisasi di lapangan itu juga menjadi salah satu momok yang pasti akan ditemui oleh para warga atau masyarakat yang mereka sebenarnya sedang berjuang atas ruang hidup mereka gitu. Mungkin itu sih, Mas. Jadi memang ada juga ada juga misalnya oknum-oknum atau memang temuan-temuan pembacaan secara politik ya yang itu terlibat dalam perusakan lingkungan, terutama di sektor tambang. Makasih Mas Indra. Nah, sebenarnya kita berharap teman dari Dinas Lingkungan Hidup bisa gabung di sini. Kemarin Pak Heru menyampaikan konfirmasi sih, tapi nggak tahu sampai jam sekian belum datang. Paling tidak kita juga ingin tahu bagaimana DLH membangun perspektif soal pengelolaan lingkungan hidup ke depan, terlepas dari ada pembagian kewenangan antara pusat, Jawa Timur atau juga kabupaten. Nah, sekarang kita bergeser ke teman-teman Pol PP ya Pak. Nah, kalau tadi pertanyaan awalnya jadi mungkin dari Mas Lujeng tadi, selama 10 tahun ini ada nggak, kenapa hanya ada satu? Apakah satu ini tidak pernah tahu atau tahu? Kalaupun tahu ini apa yang sudah dilakukan dan seperti apa gitu? Seperti itu sih Pak. Monggo kita kasih waktu yang luas. Terima kasih sebelumnya Mas apa? Mas Asad. Mas Asad, ya. Juga termasuk Pak Lujeng, selamat siang. Jadi begini, perlu kami sampaikan ya. Jadi bahwasanya apa yang disampaikan Pak Lujeng, saya setuju sekali. Jadi pada intinya masyarakat itu tidak boleh ada kerusakan. Siapa yang diuntungkan? Saya setuju. Pada pokoknya setuju. Kita tidak ingin ada kerusakan lingkungan. Tetapi kita juga tidak bisa kenapa tidak bisa berbuat dan apa yang telah diperbuat. Mohon izin perlu kami sampaikan bahwasanya perda kita dulu ya, karena sesuai dengan tugas pokok fungsi Satpol PP pasal 255 Undang-Undang 23 tahun 14, Satpol PP adalah untuk penegakan perda-perda, penyelenggaraan tibum teranas serta perlindungan masyarakat. Jadi perlu kita garis bawah itu. Nah, di tahun 2010 muncullah disebut dengan Perda 7 tahun 2010 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Ya, ada di Kabupaten Pasuruan. Nah, ada itu sebelumnya apa yang disampaikan kita juga tidak tahu karena dari pusat. Nah, pada tanggal 21 Juni tahun 2016 Perda itu dicabut atau dibatalkan oleh Mendagri sebanyak seluruh Indonesia itu 3.143. Jadi 143 termasuk Perda pertambangan. Nah, jadi itu yang menjadi kenapa kita tidak bisa berbuat seperti itu. Nah, tetapi apa yang disampaikan oleh beliaunya Pak Lujeng, apa yang dilakukan oleh Satpol PP? Selama Satpol PP itu tahu dan mengetahui dan itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami dan masih melekat. Perlu kami sampaikan Pak Lujeng, yang pertama kita dulu mungkin kalau kita ke Bangil Pandan itu ada kenep Pak Lujeng. Nah, di kenep itu kita tutup. Alhamdulillah kita tutup dan beroperasi. Ya. Terus ada lagi satu ya, yang kedua itu di Rombo. Rombo itu bahkan ada satu tower listrik. Tower listrik itu yang seakan-akan itu dikelilingi tambang. Radius saya tidak ngerti karena PLN yang lebih tahu tentang terkait aturan itu, kita hentikan.
itu sudah 2. Ya. Yang di Ambalambil kita tutup, bahkan saya juga punya foto ini, kita tutup sudah 3. Jadi kalau yang 5 insya Allah terpenuhi, kalau 5. Ya. Terus yang apalagi Kertosari, Batu, yang rame sempat rame, kita tutup udah operasi. Terus lagi ada di Jeruk Purut, yang kami mendapat laporan dari Pak Kepala Desanya sendiri. Itu ada 3 titik. Kita tutup. Tapi memang kita nggak ada media untuk itu di tahun bro, kegiatan penutupan itu di kurun 5 tahun terakhir atau ya kurun 5 tahun terakhir. 2016? Ya, di kurun 5 tahun terakhir. Terus ada juga di Grati sekitaran Ranu yang mungkin itu kita tutup. Jadi ada apa ya? Ada beberapa yang sudah kita lakukan. Cuma memang kita tidak expose. Kita tidak ini. Terkait dengan kenapa satu, yang jadi pertanyaan beliaunya ini. Kenapa kok satu yang bisa diselesaikan atau disidangkan? Nah, kita perspektif kembali ke belakang. Yang menyidangkan siapa sekarang? Aparat penegak hukum, polisinya. Artinya kewenangan kita tidak ada. Berdasarkan Perpres 55 tahun 2021, tahun 2022 yang terbaru, pasal 2 ayat 1 bahwa ini didelegasikan ke pemerintah provinsi. Ayat 11-nya menyatakan bahwa pemerintah provinsi tidak boleh mendelegasikan kepada kabupaten kota. Jadi yang sudah didelegasikan ke provinsi tidak boleh. Makanya itu. Nah, sekarang saya juga setuju apa yang disampaikan beliau. Bukan hanya tambang ilegal yang kita bahas dalam tataran ilegal tadi ya. Sekarang yang legal bagaimana? Di Perpres 55 tahun 2022 itu sudah diatur. Siapa yang nanti bisa melakukan pembinaan, siapa yang nanti melakukan pengawasan. Ada yang disebut inspektur tambang dan tenaga pengawas. Nah, ketika itu sudah ada izinnya, maka kewenangan di situ adalah di tingkat provinsi untuk memberikan sanksi administratif. Jadi Satpol PP tidak masuk karena diatur oleh provinsi dan dibatasi. Bukan berarti kita tidak ini, tapi kalau sepanjang itu menjadi kewenangan kami, maka kami juga tidak menutup kemungkinan untuk langsung melakukan tindakan. Jadi ada beberapa memang yang sudah kami lakukan, tapi memang ya sekali lagi, memang mungkin kita tidak perlu tidak ada yang ekspos atau bagaimana, ya sehingga tidak diketahui. Di data kami itu ada. Pertanyaannya kalau kemudian kasusnya AT ini kan pengadilan terlepas dari prosesnya hanya 1 tahun. Ya. Dari sekian tadi yang ditutup, kenapa hanya berhenti di situ? Nah, pertanyaan saya tadi yang di awal, Mas Ahad, yang tadi, siapa yang mengajukan sampai ke sidang itu? Berarti kan kejaksaan. Maksudnya begini, Mas, konteksnya. Konteks pidananya ditangani oleh Barreskrim. Nah, itu. Ya. Ini dalam konteks ngomong penegakan perda. Iya. Mesti ngomong perda nomor 12 tahun 2010 tentang RTRW. Iya. Kawasan yang ditambang siapa? Itu kan artinya diponis bahwa itu tidak sesuai dengan tata ruang. Sehingga sampai DLH itu melakukan studi lingkungan kelayakan itu ya menjadi alat buktinya Barreskrim. Pertanyaan begini, ada space untuk Pol PP di dalam melihat kasus tersebut. Apa? Ini kan nggak sesuai dengan tata ruang, ada perdanya. Apakah Pol PP nggak bisa masuk ke sana? Ya, artinya begini, memang dalam konteks tertentu pernah saya mengangkat kasus MP10, ya, yang ditulis juga oleh Pak Kadron. Itu ada sesuai tata ruang. Minimal itu sudah ada tindakan dari Pol PP. Ya, walaupun setelah itu menjadi domainnya aparat penegak hukum. Nah, ayo kita bicara dalam rangkaian satu kesatuan antara kewenangan Pol PP dan kewenangan aparat penegak hukum. Jika taruhlah, jangankan yang ilegal, yang legal pun, ya, ketika itu dikaji secara serius, karena tidak sesuai dengan RTRW-nya, ya, RDTR, ini menurut saya Pol PP harus bisa bertindak. Walaupun toh akhirnya tindakan Pol PP ini pemberkasnya diberikan kepada aparat penegak hukum. Artinya apa? Kalau ini menjadi concern bersama,
bukannya NGO yang melaporkan ke aparat penegak hukum. Ketika Pol PP mengetahui bahwa ini tidak sesuai dengan tata ruangnya, misalkan seperti itu, saya mendorong Pol PP berani mengambil langkah-langkah. Iya, laporan. Jangan sampai kemudian apa yang disampaikan Mas Indra tadi itu menjadi benar. Jadi koordinasi lintas keterangan ini yang tidak ada masalah begini. Oke, Satpol PP yang menemukan, tapi kan kita punya DLH yang di sana juga ada penyidik sipil. Gitu. Setahu saya begitu kan, nggak ngerti kalau yang DLH yang di sini, gitu kan ada PNS kan, di situ yang juga tugasnya mengurusi soal ketika ada temuan-temuan terkait dengan tinggal dan lain-lain. Dan tidak mungkin kan misalkan temuan atau mungkin juga langsung atas nama warga negara misalnya, atas nama instansi pemerintah melaporkan kepada pihak yang ada kasus yang berbeda dengan ini dengan kalau tidak Pak Bakti dalam konteks kasus tata ruangnya MSB itu melakukan ke DPR. Maksudku itu lapor PP yang Pak Bakti. Iya. Yang melaporkan. Dan akhirnya kita kawal, tapi nggak tahu judulnya akhirnya kayak apa. Nah, kita memahami ada superstruktur. Nah konteks seperti itu. Nah, begini. Jadi betul. Saya suka ini sama beliaunya ini. Jadi membuka kita untuk mengetahui secara detail tentang penegakan hukum di daerah atau perda itu ya. Jadi masalah Pak Lujeng perlu kami sampaikan. Jadi memang saya setuju betul ini masuk saya betul. Ini masuk menegakkan itu. Tetapi di KUHP itu dibatasi Pak Lujeng. 205 menyatakan yang namanya tipiring adalah ancamannya tidak lebih dari 3 bulan dan tidak boleh lebih dari 50 juta ancamannya. Makanya Satpol PP dibatasi oleh itu. Beracara pun, lapor pun tidak. Kenapa? Karena ada yang secara lex spesialis yang disebutkan Pak tadi. Ada namanya PPNS sendiri Pak di LH. Di LH ada. Di tata ruang harusnya kita punya PPNS tata ruang. Nah keterbatasan karena Pak tata ruang itu di atas 1 tahun. Bisa di atas 500 juta bahkan 1 miliar. Nah itu bedanya. Kenapa tidak bisa tertangani? Kalau sebatas apa yang disampaikan beliaunya tadi ya sudah dilakukan oleh Pak Bakti. Jadi selama beliau tahu dan itu melanggar itu dilaporkan Pak. Tetapi seperti yang disampaikan saya tadi beberapa yang sudah saya sampaikan, saya ingin sebelum masuk. Tapi karena kewenangan 205 menyatakan KUHP sudah jelas. Satpol PP apa sih itu tipiring? Ancamannya tidak lebih dari 3 bulan. 50 juta. Sedangkan dengan tata ruang bisa dicek sendiri, ya, ancamannya bisa lebih 1 tahun. 500 sampai 1 miliar. Itu bukan di luar kewenangan, tidak bisa spesialis. Makanya di beberapa UPD itu memang selayaknya memiliki penyidik, Pak. Penyidik itu apa? Penyidik pegawai negeri sipil. Nah, di sub ada, DLH ada, tata ruang ada, sosial ada, semuanya ada di sini. Di Snaker ada, Polri ada. Itu kalau Polri dibatasi itu tipiring, apa itu tipiring? Itu. Jadi sesuai dengan KUHP pasal 7 kalau memang penyidik ada 2, penyidik polisi sama yang B itu penyidik pegawai negeri sipil. Yang kewenangannya terbatas itu. Tapi kalau untuk melaporkan bisa? Yang disampaikan beliau kan sudah melaporkan kemarin. Jadi gini, Pol PP ada kewenangan atau PPNS lainnya. Ya, walaupun itu dibatasi. Ya, dengan dipiring lakukan. Semakin banyak yang dilakukan oleh Pol PP, walaupun itu adalah ada batasan-batasan kewenangan, sampaikan saja. Nanti publik yang akan merespon, NGO yang akan merespon. Jika itu sudah dilakukan pada tingkatan penutupan, ya, ditutup oleh Pol PP, tetap yang misalkan penambang itu tetap berjalan. Ini kewenangannya langsung kepada aparat penegak hukum. Tapi rangkaian itu harus dilakukan, menurut saya. Rangkaian itu harus dilakukan. Jika ditemukan tambang-tambang taruh begini, kelas jalan ada nggak perdanya? Kelas jalan di sub, ya di sub. Ya. Jika itu tidak dilakukan, ini paling tidak kan juga ada kewenangan Pol PP untuk melakukan penegakan perda. Walaupun misalkan itu ranahnya miring, ya hanya di sub ya. Nah, ayo kita lihat, apakah jalan-jalan yang dilalui oleh armada tambang itu sesuai kelas jalan? Karena faktanya rusak semuanya, nggak sesuai dengan tonase. Itu jelas melanggar perda kan? Ini minimal PPP sudah bisa menindak. Ada ini menjadi sebuah momentum tersendiri.
Saya kira warga Pasuruan akan melakukan support apa yang akan dilakukan oleh Pol PP sekalipun itu ada batasan. Pol PP sebagai aparat negara berpikirnya tidak bisa cukup, tidak bisa keluar dari regulasi yang ada. Beda dengan kami. NGO membaca sebuah regulasi bukan teksnya. Kami melihat membacanya. Apakah regulasi ini sudah masih signifikan enggak? Masih relevan enggak untuk dilakukan? Ini makanya ada yang namanya fungsi judicial review. Artinya apa? Saya menghormati Pol PP menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan regulasinya. Tapi kita membaca bahwa misalkan perda-perda tersebut sudah tidak relevan, harus dicabut, diganti perda yang sesuai dengan semangat zaman, dengan kondisi faktual hari ini. Artinya apa? Artinya perda kewenangan yang dimiliki oleh Pol PP tidak hanya berhenti kepada tipiring. Jadi gini loh, Amit, MS Glow ya, itu dipolis nih, ditutup. Tapi setelah sanksi yang dilakukan Pol PP itu sudah dijalankan, mereka masih bisa beroperasi. Sama dengan tambang. Ketika fungsi tupoksi dari Pol PP sudah dilakukan, misalkan dilakukan di piring, mereka nambang masih boleh. Itu kan ironinya. Artinya apa? Ancaman tambang ini serius. Kerusakan ekosistem seperti yang disampaikan oleh saudara kita dari Wali. Tapi ibarat senjata regulasi yang dimiliki oleh Pol PP ya, ini seperti silet. Kasusnya itu gede, bongkotan kayu, tapi yang senjata jadi motong itu silet. Nah, menurut saya ini yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Tetapi sekali lagi gini, saya nyambung dengan yang disampaikan oleh saudara kita dari Wadi. Instrumennya ada. Undang-undangnya untuk menindak ada. Aparatnya ada. Kenapa tidak ada tindakan? Ya ini ya, kalau pakai sudut pandangnya Warta Bromo ada mafia. Tapi sudut pandang saya itu ada oligarki. Sehingga untuk apa? Ada kekuatan yang hegemonik agar kasus-kasus yang jelas-jelas pelanggarannya Poltek PPLH ada, Minerba ada, tata ruang ada. Minimal 3 loh. 3 undang-undang untuk melihat masalah tambang ini. Undang-undang PPLH, Minerba ada, tata ruang ada. Instrumen hukumnya ada, aparaturnya ada. Kenapa enggak jalan? Apakah aparaturnya masuk bagian dari ini? Apakah misalkan Pol PP nggak berani bertindak karena para pemilik tambang itu memiliki kedekatan dengan bupati? Misalkan seperti itu. Bisa jadi ketika bupati waktu nyalon itu disupport oleh para penambang sehingga ada kondisi subordinasi. Ya. Saya katakan ini masalah subordinasi, ada subordinasi. Bisa jadi Mas Arif ini berani bersikap. Enggak usah bupati, dipanggil Pak Bakti. Bisa jadi apa yang sebenarnya sampaikan di sini Anda ralat. Loh iya. Ada pengalaman soal itu, Pak? Ini apa yang disampaikan beliaunya memang sebatas kewenangan. Saya kan berarti belum sampai selesai. Jadi begini, ketika sesuatu yang ditangani dengan peraturan yang lebih rendah, ada peraturan yang lebih tinggi. Dalam idealnya itu adalah yang lebih tinggi. Yang lebih berat itu yang menangani. Kalau Satpol PP yang tidak ada di luar kewenangannya sesuai 205, maka kita tangani. Oke lah kita tangani. Nah, setelah kita tangani, kita jelas kalah karena bukan kewenangannya. Ketika kalah, dasar putusan kalahnya kita itu dijadikan tun tata usaha negara. Untuk apa? Bisa 1365 KUH Perdata, barang siapa yang menimbulkan kerugian wajib. Jadi secara perdata kena. Bukan karena apa? Karena memang beliau dibatasi. Perda itu saya setuju, makanya kalau beliau kita perlu robah jangan 3 bulan, setuju. Tapi memang di KUHP-nya begitu, Pak. Jadi kita dididik itu memang di KUHP-nya begitu. 205 dibatasi. Pikirin itu apa sih? 205 ancamannya tidak lebih dari 3 bulan, 50 juta. Sudah di luar konteks itu nggak bisa kita. 6 bulan itu namanya acara pidana biasa. Biasa sudah. Kalau kita
singkat cepat ini pikirin sifatnya itu cepat gitu loh Pak. Cepat, tidak harus detail, terus ada nanti saksi-saksi ahli. Kalau kita menyatakan ini nggak sesuai dengan tata ruang, kita juga butuh saksi ahli. Nah, nggak kesal sampai sana Satpol PP. Saksi ahlinya siapa yang mengetahui, koordinatnya berapa, harus tahu. Dan itu harus di BAP dalam ini. Nah ini, kalau pikirin tidak seperti itu, nggak sampai detail itu Pak. Pokoknya ini sudah tidak sesuai, memenuhi unsur dalam peraturan daerah, ya inilah yang kita tindak. Tapi berdasarkan pengalaman Satpol PP, saya tidak misalkan itu ya besar dan bahkan dikasih oknum yang tidak misalkan nemu tembang ilegal, kemudian ketika teman-teman Satpol PP mau asesmen ke sana dihalangi atau apa, itu kan bisa jadi menjadi salah satu indikator yang kuat atau apapun betul. Jadi kami dalam rangka kegiatan penanganan pelanggaran kerja, kami itu berada di posisi yang paling bawah. Mungkin kami ini tidak paham. Jadi yang paling bawah tidak tahu Pak. Jadi apakah ada atau tidak, kami tidak tahu. Yeah. Dan setahu saya tidak ada sampai saat ini. Setahu saya, karena yang kami kan di level bawah, tidak lagi. Karena saya pernah ngobrol juga dengan Pak Bakti. Saya pernah masuk ke salah satu set kantor itu, misalnya isinya sepatu boot semua. Sepatu boot, sarungan. Ya, kalau seperti itu kan sudah disampaikan sendiri sama jenengan. Iya. Kalau ini saya kira dari satu bukti, saya kira tidak ada. Tapi kalau sudah ya, artinya susah PP ketika masuk ada dari pihak lain begitu yang ya, jadi kita kan tidak tahu. Makanya PP kan hanya saya sudah dijelaskan sama Pak Ari, hanya 3 bulan itu aja tuntutannya di atas 50 juta, bukan kewenangan kita. Itu aja. Kan artinya ketika sebelum proses itu 3 bulan, ketika masih menuju lokasi, ya, kemudian mendapat perlawanan, pertentangan, atau bahkan diusir dari orang-orang tertentu, atau malah ditimpul, ngapain kamu mau ke situ? Enggak, jadi gini, Pol PP tidak harus dalam kondisi subordinat dengan kewenangan yang terbatas pada struktur yang paling bawah, sehingga hanya bisa dipiring dan denda pun di bawah 50 juta. Tapi kalau memang ada teman itu secara faktual, lakukan. Kalau dipiring, ya lakukan sesuai dengan kewenangan. Dan itu akan menjadi isu publik. Dan itu nanti akan direspon oleh publik. Dan bisa jadi akan kita take over. Misalkan NGO, kita kawal. Kalau kewenangan Pol PP hanya berhenti pada dipiring dan denda di bawah 50 juta, maka ada institusi lain yang memiliki kewenangan yang lebih besar, bisa melakukan penyidikan, bisa menentukan pidana di atas 1 tahun dan denda yang bisa sampai dengan puluhan miliar. Menurut saya, Pol PP harus melakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Itu tetap harus dilakukan. Bahkan kemarin kita waktu di audiensi di DPRD, Pak Agung kita tantang. Pak Agung, saya punya data. Ini tambang ilegal. Tata ruangnya harus gak sesuai. Kerusakan ekosistem sudah jelas. Dan mereka melalui jalan poros desa dan mengalami kerusakan. Kita paham tentang batasan kewenangan. Tapi coba ayo lakukan. Kita berani? Saya tanya. Bagaimana ketika Anda saya ajak kepada lokasi tambang ilegal yang diduga pemiliknya memiliki kedekatan dengan kepala daerah? Doi Menarik. Mungkin kita perlu untuk melihat di kolom chat atau kawan-kawan di seberang sana ada mungkin yang sedikit bertanya di kolom chat. Ada pertanyaan nggak dari peserta? Saya open mic, maaf tadi terlempar keluar Zoom.
Nah, ini ada pertanyaan dari kawan di Bugul Kidul. Kasus tambang ilegal kan banyak terjadi, apalagi di Pasuruan. Gimana kami sebagai warga melaporkan kalau tahu ada oknum-oknum seperti itu? Ada yang bisa menjawab, mungkin Mas Lujeng atau Mas Arif? Kalau misal ada warga, ini warga yang mana? Sama seperti yang beliaunya Inji, lapornya ya tetap ke APH, aparat penegak hukum, sesuai dengan batas kewenangannya. Jadi langsung KPH. Nah, apa yang disampaikan harus tetap berbuat, saya setuju sama beliaunya. Contoh sekarang kita ada satu UPT yang menangani tertentu misalnya. Itu biasanya ke kami itu tidak kami langsung mereka memberikan keputusan ke kami. Ketika sudah berbulan 1, 2, 3, misalnya itu mereka yang menyuruh. Jadi bukan kita langsung menindak lah. Untuk apa ada mereka kalau kita langsung tindak? Jadi intinya itu harus koordinasi dari bukti-bukti pengaman. Sama seperti kalau kita misalnya operasi kejar, bukan berarti kita itu langsung bikin tindak. Kita kerjasama dengan dengan nanti kalau sudah dapat kita kembalikan ke sekolah. Inilah yang disebut. Sebelumnya kita undang dan seterusnya. Jadi bukan tanpa alasan kita harus langsung jalan sendiri kita. Tidak, kita harus bersama-sama. Ada tambahan? Ya kalau kita melihat beberapa peraturan perundang-undangan, ya, apalagi ini misalkan menyangkut pidana lingkungan, saya kira itu ada bab yang mengatur tentang peran serta masyarakat. Tidak harus melalui uji. Warga negara itu memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Sejauh misalkan bukti-buktinya, alat bukti lah. Kalau warga atau NGO diminta untuk mencari bukti yang seakurat dan sedetail mungkin, tidak mungkin itu cuma. Kalau misalkan taruhlah cukup warga itu mengetahui bahwa kawasan yang ditambang tidak sesuai dengan tata ruang, itu sudah bisa dilaporkan. Ya. Tapi kan problemnya juga di awal tadi kan juga Mas Jeng, tambang ini kan pemainnya bukan tanda kutip. Kita tahu sendiri masing-masing warga juga tidak memiliki keberanian yang sama. Selain tidak memiliki keberanian, mereka juga tidak memiliki semacam effort. Iya, memiliki keahlian. Artinya apa? Cukup dia mengetahui bahwa tambang ini ilegal, tidak memiliki izin, ya, dan itu merusak jalan misalkan, ya. Terus BBM-nya, dam truknya itu ngambil dari mana? Misalkan BBM-nya itu BBM untuk subsidi, tapi dibeli dengan dijual harga industri, itu kan juga sudah pelanggar. Itu sudah cukup disampaikan. Tapi kalau pengen lebih powerful, ya sudah kita dikomunikasi dengan NGO-NGO yang memiliki pusat pelaporan. Nanti kita yang akan ngawal. Oke. Atau Mas Dadang nek angel-angel ya hubungi teman-teman di Warta Bromo lah, nanti dibantu untuk bikin laporan kemana gitu. Terima kasih. Peserta yang lain ada nggak yang ini? Sudah 1 jam. Mas Indra masih di room? Halo. Nah, Mas Indra mungkin bisa nambah itu Mas. Tadi terkait pertanyaan warga ketika misalkan menemukan satu pelanggaran terkait pertambangan itu harus ngapain gitu. Barangkali ada saran masukan gitu Mas. Ya, terima biar dari keluar berarti langsung lempar. Kalau kami itu biasanya ini buat kronologi kalau kita untuk karena pasti ketika ada di fungsi kawasan mendapat dari tempat yang terlihat untuk dikatakan itu kronologi itu jadi satu kemudian melakukan pengaduan gitu, baik itu misalnya ke NGO atau ke pemerintah daerah atau misalnya pengen melakukan gugatan kita ke teman-teman LBH gitu. Mungkin harus Pasuruan
tidak ke RPL Surabaya misalnya, atau mungkin ada LPH di Pasuruan yang memang punya atau fokus di uruskan lingkungan gitu. Itu lebih penting untuk menulis catatan-catatan pengetahuan masyarakat gitu. Untuk kemudian itu digunakan banyak maksudnya itu bisa untuk kemudian laporan, ajuan, gugatan dan sebagainya. Nah, memang kami juga ya urusan lingkungan yang sehat dan baik itu dua hal yang harus dipenuhi gitu. Nah, balik lagi kita juga harus mengatur itu melalui kewenangannya itu. Misalnya ngomongin perizinan gitu kan, kalau tambah itu harusnya nggak mungkin itu, karena beberapa proses perizinan yang harus dilalui ada izin lingkungan, AMDAL, UPL, kemudian izin usaha gitu. Tapi memang pada prakteknya ada gap antara yang harusnya terjadi dan kemudian apa yang di lapangan. Nah itu yang kemudian saya pikir masyarakat punya peran penting, karena ini juga berdampak langsung pada soal hidup mereka, kelangsungan hidup mereka. Maka masyarakat ini punya andil yang sama, tidak ada dipilih dalam proses pola hidupnya ya, melaporkan ke pemerintah daerah misalnya. Nah, pemerintah daerah juga harus memberikan solusi, karena ini juga bagian dari sesuatu yang harus dipenuhi, misalnya terlepas dari kewenangan dan sebagainya. Setidaknya pemerintah daerah bisa memberikan solusi dan atau langkah berikutnya seperti apa, tidak kemudian saling lempar. Oke, kasih Mas Indra. Nah, kalau temuan pusaka tadi menemukan banyak tambang ilegal sampai hari ini, lalu apa yang harus dan yang dilakukan oleh teman-teman pusaka? Jadi temuan ini sudah teman bersama dari aliansi teman-teman NGO di Pasuruan. Ini bentuk portal itu Persatuan Organisasi Rakyat untuk Transparansi dan Advokasi Lingkungan. Akhirnya dari teman-teman bersama itu kita susun laporan, dan memang sengaja laporan itu kita berikan kepada Polresta Pasuruan yang ada kecamatan di kabupaten ini masuk wilayah hukumnya Polresta Pasuruan. Total berapa teman-teman total? Total itu sekitar ada 47. Ilegal? Ya. Itu personal perseorangan atau ada korporasi? Ada yang gini, kategori ilegal itu sederhana. Di luar OP itu saya katakan ilegal. Karena masih WIUP, dia sudah nambang. Itu kan nggak boleh. Sudah eksploitasi. Iya, itu menurut saya sudah kategori ilegal. Ada yang tidak memiliki WIUP OP sama sekali, dia sudah melakukan penambangan. Ini nemen ilegalnya. Ya, ilegal murni, iya. Ya. Terus kita klasifikasi pula tambang-tambang yang tidak melakukan kegiatan pasca tambang. Tidak melakukan reklamasi. Itu juga kita masukkan. Kita carikan pasalnya di Undang-Undang Minerba. Kalau yang ilegal jelas kita nggak pakai Undang-Undang Minerba, tapi Undang-Undang PPL ya. Melakukan pengerusakan lingkungan. Ya, itu sudah kita sampaikan. Besok baru kita sampaikan ke Polres Pasuruan di Bangil. Baru tembusannya akan kita kirimkan hari Senin ke Bareskrim sama Menko Polhukam dan KLHK. Artinya apa? Artinya konsen perhatian Bareskrim terhadap kasus kerusakan lingkungan di Kabupaten Pasuruan ini jangan hanya berhenti di AT. Jadi gini, harus dibaca secara kritis. Kasus AT itu bisa jadi by order. Saya baca dari sisi lain. By ordernya bagaimana? Yang kasus siapa? Sesama penambang besar. Sehingga ada upaya melakukan monopoli. Tapi kalau ngomong hukum positif, terlepas ada yang mengorder, terlepas ada yang ingin memonopoli, faktanya AT itu memang melakukan pengerusakan lingkungan. Memang kita harus membaca seperti itu. Tapi kita juga lebih baca, apakah hilangnya AT, krisis lingkungan karena adanya banyak tambang yang bermasalah, itu dengan sendirinya akan berkurang. Tidak ada jaminan. Nah, jadi saya dengar
beberapa OPD ini diperiksa Polda, ya, terkait dengan permintaan Bupati Pasuruan kepada ESDM untuk membatalkan izin PT Jaya Korpora di kawasan Wonosunyo. Saya dengar itu beberapa OPD dipanggil. Jadi Bupati yang saya dengar, saya kurang pasti. Saya mencoba komunikasi dengan Sekda untuk menanyakan kasus itu kronologinya kayak apa, belum sempat. Tapi saya sempat dikasih tahu oleh Sekda bahwa ada upaya pembukaan tambang di kawasan Wonosunyo daerah resapan air, termasuk Pak Sekda nyebut itu adalah kawasan lindung, dan ternyata sekarang posisinya banyak OPD yang diperiksa oleh Polda, ya, terkait dengan laporan Bupati. Diduga bahwa berkas-berkasnya Bupati ini tidak sah, bisa katakan palsu, misalkan seperti itu. Nah, saya mendukung langkah Bupati untuk melakukan dalam konteks mengadministrasikan tambang di Kabupaten Pasuruan, ya, dalam melakukan seleksi, kalau ada upaya moratorium kita dukung. Tapi pesan saya sama, Bareskrim jangan berhenti di AT, Bupati jangan berhenti di CV Jaya Korpora. Kalau misalkan Bareskrim berhenti di AT dan Bupati hanya berhenti di CV, berarti Bareskrim dalam melakukan penegakan hukum juga diskriminatif. Bupati dalam konteks melakukan mengadministrasikan pertambangan ini juga berani nggak Bupati kira-kira meminta kepada ESDM untuk membatalkan izin-izin dari perusahaan-perusahaan tambang yang memiliki track record tidak melakukan reklamasi? Masa ESDM nggak tahu sih? Misalkan atau melaporkan gitu kan? Ya iya. Dan misalkan gini, ESDM itu masa nggak tahu ada perusahaan yang sudah pasca tambang tidak melakukan reklamasi ketika mengajukan pembukaan titik koordinat lagi diberikan. Ini mestinya menjadi catatan ketika kamu belum melakukan kegiatan pasca tambang, tidak melakukan recovery daerah tangkapan air misalnya, yang jangan diberi. Ini konteks kalau kita mau melakukan administrasi pertambangan secara lebih serius. Makanya kasus temuan pusaka dan kawan-kawan NGO lainnya kita sampaikan kepada Polresta Pasuruan sama Polres Pasuruan dan tembusnya kepada Bareskrim KLHK. Apakah laporan kami nanti itu akan diperhatikan, dilakukan asistensi oleh Bareskrim terhadap penyidik-penyidik yang ada di kepolisian kota dan Kabupaten Pasuruan? Pusaka sepakat untuk moratorium? Sangat sepakat. Sangat sepakat. Artinya begini. Kalau kita ngomong izin, tadi sampaikan oleh Mas Indra dari Wali itu. Ini kan semua aspek harus diperhatikan. Kita tidak menutup kebutuhan untuk pembangunan infrastruktur. Itu materialnya harus dari galian C, Sirtu ya. Tapi menurut saya kawasan tambang itu minimal paling tidak itu 0 meter dari jalan raya. Kan nggak mungkin buka kawasan tambang tapi akses jalannya ini jalan poros desa. Sementara armada yang dipakai tonasenya itu berat. Kalau ngomong undang-undang lalu kan sudah salah kan ini. Ya kan sudah salah. Coba melihat aspek jalan rayanya, misalkan seperti itu. Apakah kawasan tambang ini tidak dekat dengan catchment area? Ingat loh ya. Umbulan eksploitasinya itu dibawa ke Gresik, Surabaya sama Sidoarjo itu 4.500 liter per detik. Ya. Sementara banyak kasus pembalakan pohon, penebangan pohon ya, itu dilakukan. Belum lagi adanya banyak tambang. Air didistribusikan keluar Pasuruan, sementara kawasan tangkapan air tidak pernah dilakukan recovery, malah terjadi pengerusakan. Ini kan ironis sekali. Masa ESDM nggak membacanya nggak seperti itu? Makanya saya sepakat harus ada amdalnya, tidak hanya UPL harus ada amdalnya juga. Jadi jangan hanya melihat ini sudah sesuai dengan RT/RW-nya, sudah sesuai dengan RDTR-nya. Jangan melihatnya itu saja. Jalannya bagaimana? Apakah ini tidak dekat dengan kawasan pemukiman misalkan seperti itu? Coba Pol PP lihat di beberapa kawasan tambang di
Pasuruan wilayah timur. Yang jurangnya curam-curam, pinggirnya ini kan banyak perumahan. Apakah ketika ini terjadi longsor dan apakah nggak memakan korban jiwa? Makanya pertanyaan substansial saya yang harus menjadi concern bersama, banyaknya tambang di Kabupaten Pasuruan, itu siapa yang diuntungkan? Karena faktanya warga di kawasan tambang itu rata-rata secara sosial ekonomi mereka itu masih miskin. Pertanyaannya, siapa yang diuntungkan? Apakah yang diuntungkan tokoh-tokoh masyarakatnya, tokoh-tokoh agamanya, APH-nya, misalkan seperti itu? Apakah LSM yang membackup para pengusaha tambang? Apakah media yang ketika nulis di take down mau? Misalkan seperti itu. Apakah itu yang diuntungkan? Kritik itu harus otokritik. Juga harus ke media, juga harus ke NGO. Loh iya, kita harus konsekuen lah. Kita nggak mungkin hanya misalkan nuduh tramtip misalkan. Hanya ngutip dari tambang satu ke tambang yang masuk kawasan Pol PP-nya misalkan. Dikutip misalkan. Tapi itu menarik. Karena di banyak seringkali kebijakan misalkan pemberian izin ataupun tidak didasarkan pada situasi daya dukung dan daya terus sebagainya. Taruhlah kawasan, kalau di data kita ada sekitar 80 tambang di Pasuruan. Ini yang legal. Di luar Jaya itu berarti kan ilegal. Kecamatan Kejayan, Pasepan itu kan yang paling banyak. Nah, ketika kemudian ada izin di sana, ini menjadi pertanyaan, apakah pemerintah sudah melakukan kajian bahwa wilayah Kejayan, wilayah Pasepan, daya dukungnya masih cukup untuk tambang. Nah, ini yang seringkali kita tidak. Saya nyatakan kalau ngomong Pemkab, saya berkatakan tidak ada kajian. Karena sekelas kasus AT saja, ya, kajian studi lingkungan yang dilakukan DLH itu kan barusan dilakukan kemarin sehingga muncul ada anggaran siluman. Anggarannya tahun 2021 muncul untuk PAK, ternyata yang dibutuhkan hampir 300 juta lebih. Sehingga untuk studi lingkungan itu, dan itu kan akhirnya kan nggak bisa duit itu cair. Nggak tahu bagaimana kepala dinasnya harus nutup biaya tersebut. Ternyata studi lingkungan yang dilakukan DLH itu menjadi pelengkap alat bukti penyidik Bareskrim. Artinya apa? Studi lingkungan itu dilakukan ketika dalam kondisi emergensi. Nah, memang kalau serius misalkan, ya anggarkan saja. Tidak, jadi minimal ada database ya studi lingkungan yang dimiliki oleh institusi-institusi terkait yang ada di Pemkab Pasuruan, mungkin tidak hanya Pol PP, tidak hanya daerah, Pol PP sebenarnya juga bisa mendapatkan tembusan. Saya melihat ada egosentrisme. Jadi kalau ini datanya DLH, nggak mungkin di-share ke Pol PP. Kalau tata ruang ini datanya Bapeda, jangan di-share ke sini. Karena ini memiliki nilai ekonomi. Egoisme sektoral itu terjadi sehingga antar OPD ini tidak kolektif, berjalan sendiri-sendiri. Padahal itu dokumen, kalau nggak salah dokumen wajib untuk daya dukung karena situ memperhatikan semua aspek dari tingkat pertumbuhan penduduk, kebutuhan airnya, kebutuhan pangannya, kebutuhan pertambangannya. Jadi ada koneksivitas. Tapi ini menarik belum? Gak kroso sak jam setengah. Pak Ari mungkin ada yang mau ditambahkan untuk sekaligus closing Mas? Ini kan sarana yang baik perlu kami sampaikan tadi terkait kutip itu terus rupanya nggak enak gitu Pak. Jadi nggak apa-apa ini sampaikan betul. Jadi gini Pak Lijeng, jangan samakan kami Satpol PP di kabupaten ya dengan itu. Jadi itu jauh Pak, beda jauh. Ini mungkin masyarakat juga biar tahu. Jadi kenapa OPD-nya beda Pak? Rantai di kecamatan itu tidak bertanggung jawab pada Satpol PP. Nanti kerja ke kecamatan. Anggaran mereka ikut anggaran kecamatan. Satpol PP anggaran Satpol PP. Kepala juga ikut kecamatan. Satpol PP tidak bisa merentah terantip di kecamatan. Cuma bisa koordinasi dengan Pak Camat. Jadi ini biar nggak salah pahaman.
karena memang ngapunten, mohon maaf, memang seragamnya mirip ya. Jadi banyak yang ini. Jadi perlu kami sampaikan itu beda, institusinya beda. OPD-nya organisasi perangkat daerah juga beda. Kami namanya Satpol PP, mereka namanya kecamatan. Jadi beda jauh gitu. Mungkin itu saja biar masyarakat tahu. Terima kasih. Mas Indra. Ya, mungkin ada closing statement Mas Indra sebelum kita akhiri, apa dan bagaimana seharusnya pemerintah mengatur persoalan ini yang begitu pelik. Ini belum soal mulai karyanya ke cipta kerja dan macam-macam gitu kan. Ya, mungkin kalau itu diterapkan dan begitunya membaca uang itu tidak hanya dalam urusan ekonomi, bukan hanya pada urusan keuntungan, tapi mari membaca uang itu untuk keselamatan banyak makhluk, sehingga ketika pendekatan ini dilakukan, saya pikir mulai penataan uang, kemudian bagaimana proses pemimpinan banyak usaha, tambang, wisata dan sebagainya, ini akan berada pada porsi yang tepat dan kemudian akan tidak banyak menimbulkan konflik. Memang proses ini saya menjadi akan bagaimana pendekatan dalam membaca lingkungan hidup itu. Mari kita sebagai sesuatu yang punya nilai ekonomis, tidak pernah melihat apa yang ada di sekitar kita sebagai tempat untuk kita tinggal dan keberlangsungan hidup. Dan itu kalau kita mau tinggal, maka untuk berusaha itu kita akan berpikir dua kali. Sehingga penataan ruang ini berbasis keselamatan banyak makhluk, bukan berbasis bisnis. Jadi masukan itu tadi dari masyarakat banyak menyampaikan bahwa tambang itu di mana-mana. Tambang itu ngeri untuk masyarakat sekitar karena menguntungkannya hanya sedikit orang. Nah, sehingga kerusakan ini tidak boleh terjadi lagi. Apa yang dilakukan Pemkab itu? Nah, karena Pemkab ini sebagai legasi negara, dia punya kewenangan, dia punya kekuasaan, dia punya logistik. Ya, apa yang kemudian harus dilakukan? Ya, pendekatannya harus diubah lagi, pembacaan lingkungannya harus diubah lagi, sehingga partisipasi masyarakat ini kemudian menjadi maksimal gitu. Mereka terlibat perumusan kebijakan mulai misalnya ngurus izin AMDAL, kemudian mereka tahu dampak dari kegiatan usaha mereka. Bahkan mereka tidak takut lagi untuk mengadu. Ini kalau ini ngadunya ke siapa kemana? Jangan-jangan nanti teror misalnya, karena banyak tempat itu kalau misalnya ngomong dari ANC itu maksudnya urbanisme, keselamatan warga itu dipikirkan. Nanti itu sih Mas. Oke. Makasih. Ada satu mungkin ungkapan quote atau yang menarik. Jadi tingkah pola sakarmu nanging ojo merusak alam. Karena kalau itu yang kamu lakukan, bukan hanya kamu, naturmu juga nggak akan bisa hidup di situ. Mas Ujeng mungkin closing terkait dengan banyak mafia dan macam-macam tadi. Singkat, ini puisi. Ada gunung yang dikeruk, ada hutan yang digaruk, ada laut yang diuruk, ada mulut dan perut manusia yang kemaruk. Waduh, seru ini. Mantap. Oke, Mas Indra, saya terima kasih sekali. Mungkin kapan-kapan kita akan ngobrol-ngobrol lagi dan mudah-mudahan ojo kapok ya Mas. Kapan-kapan masih banyak kesempatan karena kita perlu untuk mendiskusikan ini supaya kita
bisa untuk mewujudkan kondisi lingkungan yang lebih baik. Terima kasih untuk peserta Zoom hari ini dari Jember, dari Lumajang dan beberapa tempat yang lain. Pak Arif dan Bapak dan Mas Ujeng, saya terima kasih. Nanti kita akan ketemu lagi di topik dan kesempatan berikutnya. Dan sehat selalu, Bolo Warmo, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.